Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau ternyata sejarah manusia dari batu ke bulan itu sebenarnya cuma hasil eksperimen dari entitas lain? Film karya Stanley Kubrick tahun 1968 yang berjudul 2001 Space Odyssey menantang penontonnya untuk memahami evolusi manusia lewat elemen formal sinema. Film ini dimulai pada zaman purba saat sekelompok kera mengalami lompatan kecerdasan setelah menemukan sebuah benda hitam misterius yang disebut monolit. Jutaan tahun kemudian, kita diajak mengikuti perjalanan astronot Dave Bowman dalam misi rahasia menuju Jupiter menggunakan pesawat Discovery One yang dikendalikan oleh AI super pintar bernama HAL 9000. Alur film ini bergerak secara linear, namun unik karena lebih menonjolkan development peradaban manusia lewat visual daripada dialog. Konflik pun mulai memuncak saat HAL 9000 mulai bertingkah di luar kendali, yang akhirnya memaksa para karakter untuk menghadapi perjalanan fisik dan mental menuju sesuatu yang benar-benar melampaui nalar manusia. Dalam film ini, karakter manusia tampil dingin dan mekanis, menunjukkan sebuah repetition atau pengulangan perilaku yang monoton. Dave Bowman adalah protagonis yang datar secara emosi, namun dia mengalami development yang luar biasa di akhir film saat berubah menjadi anak bintang atau star child. Kontrasnya, HAL 9000 adalah karakter paling manusiawi, meskipun dia cuma sebuah mesin. Di saat manusia kehilangan rasa ingin tahu, HAL justru menunjukkan rasa takut akan kematian saat memorinya satu persatu dicabut. Secara fungsi, HAL berperan sebagai antagonis sekaligus katalis yang memaksa Dave untuk melampaui keterbatasan fisiknya sebagai manusia. Setting dalam film ini berawal dari gurun yang liar, kemudian beralih ke ruang angkasa yang steril dan simetris. Kubrick menggunakan prinsip similitary dalam desain set, bentuk melingkar dan lorong panjang untuk memberikan kesan tidak berujung sekaligus claustrophobic. Atmosfer yang sunyi menekankan kehampaan di ruang angkasa. Development setting paling menarik ada di bagian Stargate, di mana ruang dan waktu yang hancur berubah menjadi kamar hotel bergaya neoklasik. Setting ini bukan hanya sekedar tempat, tapi representasi dari kebun binatang manusia yang diciptakan oleh entitas luar angkasa untuk mengobservasi Dave. Kubrick menggunakan high key lighting yang sangat terang di dalam pesawat untuk menciptakan kesan steril dan futuristik. Tidak ada bayangan gelap yang misterius, semua nampak jelas namun terasa dingin. Prinsip Unity terlihat dari komposisi one point perspektif yang konsisten hampir di seluruh film. Namun, saat memasuki Jupiter Mission, kita melihat difference yang mencolok pada permainan warna neon dan distorsi cahaya di Stargate. Cahaya di sini berfungsi sebagai alat pencerahan yang membawa Dave dan penonton beranjak dari kegelapan pengetahuan menuju. Kostum di film ini adalah simbol evolusi, dimulai dari kera yang tanpa pakaian, berubah ke seragam militer yang kaku, hingga baju ruang angkasa berwarna cerah. Penggunaan warna merah pada baju ruang angkasa milik Dave juga memberikan kesan visual highlight di tengah dominasi warna putih dan hitam dalam pesawat, menandakan keberadaannya sebagai individu yang mencoba bertahan hidup melawan sistem. Film ini mendefinisikan ulang genre sci-fi yang biasanya penuh aksi dan alien monster, namun 2001 Space Odyssey justru memilih pendekatan hard science yang akurat dan filosofis. Ada unity antara sains dan seni. Kubrick menantang konvensi genre dengan menghilangkan dialog hampir di separuh durasi film dan membiarkan visual serta musik klasik menjadi bahasa utama untuk menyampaikan konsep evolusi yang abstrak. Pada akhirnya, film 2001 A Space Odyssey adalah bukti bagaimana elemen film, mulai dari plot yang berputar hingga pencahayaan yang steril, menjadi satu kesatuan untuk menciptakan sebuah pengalaman transendental. Film ini tidak memberi jawaban jelas pada akhirnya, tapi tetap mengajak kita untuk terus bertanya tentang siapa dan kemana kita akan pergi selanjutnya.